to Be, senang sekali bisa kembali lagi bersama Caca Rizcha di sini. Kita ada di Big Wedding Talk, membahas mengenai pernikahan dan pasangan. Nah, kali ini tema kita adalah mau nikah pakai wedding organizer atau ngurus sendiri. Sekarang bersama Caca sudah ada narasumber yang menemani Caca pada hari ini. Sudah ada dari Project DW yaitu Mbak Wit. Halo Mbak Wit, apa kabar? Halo Caca, apa kabar? Baik, Mbak Wit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus menjaga kesehatan walaupun pandemi ya. Betul sekali. Mbak Wit, perlu Bride to Be tahu bahwa Mbak Wit ini sendiri adalah senior Caca. Jadi Caca tuh deg-degan sebenarnya di sini. Enggak lah, kan Caca yang lebih jago kalau masalah menginterview begini kan. Ya kan? Tapi Mbak Wit juga punya podcast kan Mbak Wit? Yes, sebenarnya Iya. itu hanyalah mengisi kekosongan pada saat pandemi gitu kan. Tapi kali ini Mbak Wit, izinkan Caca yang akan mengorek-ngorek informasi lebih banyak khususnya tentang Project DW ya. Project DW ini sebenarnya lengkapnya adalah Project DW Event and Wedding Organizer. Mbak Wit sendiri yang yang mengusung pertama kali, yang menciptakan ini. Awal mulanya gimana sih Mbak Wit? Bisa terbentuknya? Sebenarnya bukan Widya sendiri sih. Jadi kalau dibilang itu Project Dewa itu D dan W-nya itu adalah singkatan dari inisial nama saya dan suami. Oh iya, romantis banget ya kerja bareng. Kerja bareng sama pasangan itu menyenangkan loh, ya kan? Dan yang menjadi otak bisnisnya itu sebenarnya suami. Gitu, tapi garda terdepannya saya gitu. Iya. Makanya orang lebih mengenal itu adalah punyanya Widya nih, padahal enggak gitu. Iya. Karena memang basic dari Mbak Wida sendiri dari awalnya adalah penyiar radio, lalu terjun ke dunia MC dan akhirnya MC wedding, wedding gitu organizer. kan. Terus masuk ke wedding organizer. Udah berapa lama Mbak Wid Project DW ini? Kalau Project DW itu sebenarnya runningnya dari akhir 2012 ya, tapi untuk jasa wedding organizer sendiri kita udah mulainya itu dari tahun 2015 gitu. Tapi waktu itu 2015 untuk menjual jasa wedding organizer di Samarinda itu nggak gampang. Itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu hampir semua warga Samarinda itu udah tahu sih gimana pasti nikah pakai WO aja deh. Iya, betul. Kalau dulu tuh nggak, kayak kita tuh ngebabat alas mengedukasi pasar untuk ayo nikah pakai WO dong gitu. Jadi dulu tuh lebih susah sebenarnya cari klien, atau jangan-jangan garapan pertama di wedding organizer ini adalah pernikahan sendiri nih? Oh bukan. Alhamdulillah bukan ya. Percaya Jadi di 2015 itu pasar Samarinda itu untuk industri wedding itu masih belum terbiasa menggunakan jasa wedding organizer. Nah, yang ada wedding organizer, ada beberapa yang waktu itu berbarengan dengan kami, itu betul-betul kayak mengedukasi pasar gitu loh, untuk gimana pasar Samarinda ini untuk pernikahan menggunakan jasa wedding organizer. Nah, kebetulan klien-klien awal kami ini adalah klien-klien yang mereka itu terbiasa dengan pernikahan saudaranya, kerabatnya yang di luar kota, yang di kota besar dan menggunakan jasa wedding organizer. Wah, enak nih ya ternyata nikah diurusin sama WO. Terus kita keluarga lebih bisa menikmati acara, bisa menikmati pesta. Nah, carilah mereka jasa wedding organizer di Samarinda seperti yang mereka lihat di kota-kota besar. Tapi jasa wedding organizer yang di Samarinda pada saat itu kebanyakan adalah mereka yang lebih ke kayak broker aja gitu. Saling menghubungkan aja jadinya gitu. Jadi, ya. Butuh apa, make up, foto, video gitu. Tapi tidak mendeliver, maksudnya memberikan servis selayaknya seorang wedding organizer gitu. Akhirnya klien-klien awal yang menggunakan jasa kami ketemu sama kita, terus ngobrol, terus saya mau nikah nih pakai jasa WO yang ditawarkan Project Dewa seperti apa gitu kan. Jadi kita jelaskan sistem kerja kita seperti ini dan mereka ini nih jasa WO yang kita cari nih yang kayak gini nih, yang di kota-kota besar pakai itu ya jasa WO tuh seperti ini gitu. Akhirnya mereka yang menggunakan jasa kami yang memang benar-benar yang mereka yang terbiasa dengan pernikahan menggunakan wedding organizer di kota besar. Gitu. Jadi karena ngelihat saudara ini yang bikin acara di kota lain dan sukses acaranya, ingin juga dilaksanakan seperti itu, tapi cari lokal WO-nya di sini. Nah, kita tahu juga nih Mbak Wid, Bride to Be, bahwa kalau menggunakan WO itu kan kebanyakan orang berpikir mempersiapkan dan menjalankan untuk pernikahan. Tapi sebenarnya kita perlu memberitahu juga kepada Bride to Be, seberapa penting sih sebenarnya untuk menggunakan WO? Nah,
sebelum kita ngobrolin tentang seberapa pentingnya nih Cak ya, yang harus kita jelasin dulu nih ke teman-teman bride to be bahwa sebenarnya untuk wedding organizer itu tidak cuma wedding organizer gitu loh. Ada lagi namanya jasa wedding planner. Ini satu kesatuan kah atau sebenarnya berbeda ya? Ini dua servis yang sama-sama mengurus pernikahan tapi detail yang diurus berbeda gitu. Jadi kadang ada klien yang datang, kebanyakan mereka adalah yang menggunakan jasa wedding planner ini adalah orang-orang yang sibuk, nggak punya waktu untuk cari vendor, nggak punya cukup waktu untuk Survei harus satu-satu. konsul datang. Karena ya Cak, jujur aja ya, satu klien itu kalau untuk konsultasi di kantor kami aja itu satu klien itu bisa makan waktu 2-4 jam. Wow, itu cuma untuk konsultasi di wedding planner-nya ini? Iya, itu cuma untuk satu klien. Kamu bayangkan aja, misalkan Caca nih pekerja yang cuma punya waktu Sabtu Minggu aja. Iya. Terus kalian mungkin cuma punya waktu 6-8 jam untuk jalan cari vendor. Iya, ya tanya kan? satu ke satu. Satu vendor kalian konsul waktunya 2 jam, 3 jam. Berarti sehari anggaplah kalian ketemu cuma 3 vendor. Iya, tambah bingung malah Mbak kalau semakin banyak yang didatangin kayak gitu. Betul. Nah, kalau kalian pakai jasa wedding planner itu kalian nggak akan buang waktu seperti itu. Karena si wedding planner-nya akan mengurus semua detail persiapannya dari awal sampai dengan mengeksekusi acara gitu, cariin semua vendor, mengaturkan budget, mengkonsepkan acara, terus menjalankan acara dengan sesuai dengan konsep dan lebih teratur gitu. Sampai selesai acara pun si klien akan lebih banyak menghemat waktu, menghemat energi karena semuanya di take care oleh wedding planner. Bahkan sampai ngurusin undangan dan ngetikin label undangan juga wedding planner. Oh, itulah gitu. kenapa jadi kalau ada wedding planner ini membuat tugas dari si kedua mempelai ini jadi jauh lebih ringan ya. Betul. Nah, bedanya apa sih sama wedding organizer? Wedding organizer ini biasanya kalau klien datang, "Mbak, saya sudah ada vendornya nih semua nih, cuman nggak ada orang-orang yang buat ngaturin acaranya Di lapangannya, karena nggak enak nih minta tolong keluarga gitu ya kan." Nah, disinilah dibutuhkan jasa wedding organizer. Vendornya udah ada semua nih. Oke, nanti si wedding organizer ini yang akan mengatur nih, mengkoordinasikan semua pekerjaan vendor itu di bawah koordinasinya si wedding organizer. Dia kerjanya biasanya, bedanya nih ya, kalau wedding planner itu bisa mungkin setahun sebelum acara, 6 bulan sebelum acara mereka udah kerja nyariin vendor buat si klien nih. Yang cocok dengan budget dan juga selera dari klien. Nah, sementara kalau wedding organizer mereka di hire rata-rata mereka kerjanya sebulan sebelum acara. Gitu, untuk arrange meeting, untuk fix kan semua hal tentang acara pernikahan si klien dan merunningkan acara. Termasuk Kerjanya gladi dan jiar itu tadi ya? Kerjanya tidak seberat si wedding planner. Wedding planner. Nah, tapi ini kalau misalnya kita berbicara mengenai project DW lagi ya Mbak Wit, apakah kalau misal klien nih atau bride to be mau datang ke project DW harus melalui misalnya nih ya, dia harus juga ikut wedding planner dulu baru wedding organizer-nya, atau boleh milih nih, aku mau plannernya aja deh Mbak Wit, konsultasi dulu, kalau misal cocok kita lanjut ke wedding organizer-nya, atau boleh nih sama Mbak Wit, aku mau wedding organizer-nya aja, bisa nggak Mbak Wit? Nah, kalau di kami itu lebih fleksibel. Nah, kalau untuk konsultasi itu biasanya kita open. Siapa aja klien yang datang itu akan kita terima ya untuk konsultasi. Karena kalau masalah mereka akan pakai jasa kita atau enggak, itu kan kembali lagi ke rezeki kita kan. Kalau rezeki pakai kita, kalau nggak rezeki kan bukan berarti nggak pakai kita gitu. Berarti kan. bisa konsultasi tipis-tipis dulu di awal? Boleh banget. Nah, setelah itu dari konsultasi itu kita tahu kebutuhannya si klien. Oh, dia butuhnya apa sih? Wedding planner atau wedding organizer nih gitu. Baru di situ bisa dipilah. Seperti itu, Ca. Nah, Nah, jadi aku tertarik juga nih Mbak Wit. Pasti bride to be juga bertanya, kalau sampai segitu banyaknya kerjaan dari wedding planner sampai wedding organizer, nah berapa sih dana yang harus disiapkan oleh bride to be khususnya untuk wedding planner atau ke wedding organizer sendiri? Karena kebanyakan dari klien-klien nih ya, kebanyakan dari bride to be pasti berpikirnya bahwa kalau pakai wedding planner, pakai wedding organizer, pasti budget lagi. Udahlah, pakai keluarga aja, ngurus sendiri aja. Tapi sebenarnya bride to be kalau Caca sendiri bilang ya, ini kan momen sekali seumur hidup yang kita harapkan. Pengennya momen ini berkesan, baguslah dilihat tamu undangan, berkesan buat kita juga keluarga ataupun mempelai. Apakah pertimbangan budget itu juga sama worth it-nya dengan hasil yang didapatkan? Itu yang dipertanyakan ya Mbak Wit.
Nah, kalau gitu kan kita berarti ngobrolin tentang keuntungan nih ya, menggunakan jasa wedding planner atau wedding organizer ya. Nah, kalau misalkan budget sendiri, Ca, jasa yang diberikan oleh wedding planner dan wedding organizer ini kan nyata berbeda ya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk wedding planner itu kan kembali lagi nih ke masing-masing brand lah ya. Wedding planner itu ada yang dia mempaketkan, ada yang dia mencaskan 10-20% dari total anggaran. Wow, mahal dong itu Mbak Wit. Sebenarnya kalau di-compare sama benefit yang didapat itu nggak mahal, Ca. Oh, oke. Kamu nggak buang waktu, nggak buang bensin, nggak buang tenaga untuk keliling cari vendor satu-satu. I see. Jadi bride to be itu fokus cari duit aja gitu ya untuk Cari duit, mempersiapkan kerja ya. aja. Tenang gitu kan. pikiran. Tenang pikiran. Gimana progresnya apa? Tinggal by phone. Oh, bisa. Semua tinggal diurusin oleh si wedding planner gitu. Jadi kalau dibilangin 10-20% itu mahal, sebenarnya tidak. Karena itu worth it menggantikan tenaga, waktu yang kalian buang gitu kan. Apalagi biasanya di kami, klien-klien yang menggunakan jasa wedding planner ini kadang-kadang mereka tuh di luar kota, Ca. Di luar kota, bahkan ada di luar negeri. Wow. Mereka nggak mungkin dong pulang ke Indonesia cuma untuk ngurus itu aja, cari vendor, ya kan. Nah, ini wedding planner yang bekerja di sini. Nih undangan yang dipilih modelnya gini, mau nggak gitu, atau ini MUA-nya, ini Instagramnya, terus ini baju pengantinnya mau bikinnya di sini atau di sini, budgetnya kalau di sini sekian gitu. Itu yang kerja wedding planner. Bayangkan kalau kamu naik pesawat dari Inggris, misalkan dari London ke Samarinda cuma buat ngurus itu. Iya. Bayarnya lebih mahal. Cuma nyari makeup artist misalnya gitu ya. Gitu. Jadi memang kebanyakan klien-klien menggunakan wedding planner ini mereka yang memang benar-benar tidak punya waktu. Oke. Kami bahkan pernah punya klien itu orang Samarinda tapi dua-duanya sibuk, kedua orang tuanya masing-masing juga sibuk, bener-bener nggak punya waktu. Jadi emang bener-bener udah pakai wedding planner aja. Pakai wedding planner aja. Itu kalau budget wedding planner. Iya. Kalau wedding organizer-nya berapa? Nah, kalau wedding organizer nih kembali lagi ke masing-masing brand ya, Ca ya. Karena kan mereka yang punya kebutuhan tuh berbeda-beda tuh. Dapurnya si WOA dengan dapurnya WOB kan beda gitu. Terus servis yang diberikan juga berbeda gitu. Nah, berarti kisaran harganya juga berbeda-beda, Ca. Berbeda-beda. Tergantung dari wedding organizer sendiri ya Mbak Wit ya. Ada yang mungkin menurut sebagian orang mahal sekali. Ada yang murah sekali. Tapi masalahnya gini nih. Oke, mahal nggak masalah, murah pun juga nggak masalah. Tapi bonafit nggak, apa nih keuntungan buat saya? Iya, betul. Karena jujur aja nih Mbak Wit, ada beberapa teman yang Caca tanyain, kenapa nggak pakai wedding organizer? Paling gitu-gitu aja kerjanya, nanti juga bisa lah diurus sendiri. Aku tanya, kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena ternyata dia pernah lihat temannya atau keluarganya yang pernah pakai WO, tapi ternyata tidak memuaskan. Nah Mbak Wit, gimana tuh Mbak Wit? Jadi jujur nih Ca, di Samarinda itu wedding organizer ini ada hampir 40 ya. Banyak banget, bride to be. Bingung tuh pasti ya kalau ketemu ya, milih yang mana. Pilihannya banyak. Tapi yang mungkin yang benar-benar mendeliver jasa mereka sebagai seorang wedding organizer tidak banyak. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian ngelihat si brand A, oh ternyata kerjanya gitu. Di-compare dengan brand yang lain. Gimana sih servisnya? Nah gitu, baru nanti akan kelihatan bedanya. Ini adalah masanya Samarinda, masih masa mengenalkan jasa wedding organizer. Sampai nanti pada masanya akan terbentuk, mereka akan tahu, oh WO tuh begini kok harusnya kerjanya. Oh berarti yang ini bukan mendeliver jasa wedding organizer. Nanti seleksi alam. Pelan-pelan pasti kita akan suatu hari akan lihat, oh ini yang benar-benar deliver service-nya bagus, yang ini yang enggak gitu. Tadi Mbak Wit juga sempat bilang bahwa kebanyakan rekan-rekan kita itu hanya sebagai broker, padahal sebenarnya kerja dari wedding organizer lebih dari itu. Memang karena kan kita memang melayani. Iya, betul. Dari segi jasa itu tadi ya. Terus tadi kalau misalnya mikir, enggak deh pakai keluarga aja. Apa resikonya tuh Mbak Wit? Nah gini, satu yang paling ini kan kadang harus ngasih seragam ya. Ya kan harus ngasih seragam, itu seragam udah budgetnya berapa tuh? Iya, modal ya kan? Satu modal, ya kan? Sama dengan ngebayar WO mungkin, ya kan? Iya benar-benar. Satu itu. Terus yang kedua, kalau mereka itu bukan kompetensinya mereka untuk bekerja di bidang itu. Iya. Apalagi pas acara keluarga reuni tuh Mbak. Jadi bener. Jadi kebanyakan, jadi kadang-kadang tuh klien kayak kami itu kan,
ini udah pakai WO, tapi ada nih Mbak nanti panitia keluarga, bahkan tempo hari itu bikin sampai 40 orang. Begitu. Bajunya sama semua 40 Ya, orang. pas begitu acara mereka asik deh ngobrol, nggak on position gitu kan, ngebantuin. Among tamu pun enggak gitu Lupa kan. sama tugasnya yang hilang. Nah kayak gitu kan pengantin itu mau negur salah Iya. keluarga, nanti disahutin sama mereka tuh syukur udah dibantuin gitu kan, marahin. Nah kalau kalian pakai jasa WO, salah mereka kerja ya kalian mau marah nggak apa-apa, kalian bayar kok Bayar. gitu. Kalau mereka kerja nggak profesional ya nggak apa-apa, ditegur aja gitu. Yang penting acara kalian running lancar. Oke, jadi seperti itu Bride to be, bagaimana caranya menentukan untuk mencari wedding organizer yang tepat ya. Jadi bukan cuma sekedar broker, tapi benar-benar menjalankan semua tugas yang udah disepakati di awal juga tadi. Nah, kalau ngomongin tentang memilih nih Cak, memilih wedding organizer yang tepat itu satu hal yang pertama adalah lihat reputasinya. Gimana sih cara melihat reputasi satu wedding organizer? Ini gampang nih, masuk ke IG mereka misalkan. Wah, nih jobnya banyak nih. Terus mereka kan kadang-kadang yang pasti kalau di IG mereka atau di medsosnya mereka yang ditampilkan testimoni pasti yang bagus-bagus Iya dong. Namanya jualan kan. Nah, gimana cara mencari tahu reputasi mereka? Ini tipsnya buat Bride to be, siap-siap catat baik-baik. Gimana caranya Mbak Wir? Jadi caranya adalah, kan biasanya vendor-vendor WO itu akan nge-tag nih klien mereka. Ya kan? Nah, kalian bisa DM secara personal. Oh, jadi buka Chat. Instagramnya? Iya. Tag, Oh, oh, ini ini kliennya misalnya kliennya yang di-tag adalah Caca Rizca. Oke, Caca Rizca. DM, halo Kak Caca, saya Widya nih. Kak Caca, aku lihat kemarin nikah mau pakai WO ini ya, WOA misalkan. Kak, kebetulan aku mau nikah nih. Kakak gimana dong reviewnya kemarin menggunakan jasa mereka, kekurangan kelebihannya apa? Lebih personal gini biasanya kalian akan dapat lebih banyak informasi. Gitu, dan nggak cuma satu klien aja yang kalian tanyain, lebih banyak klien yang memberikan testimoni, itu akan lebih bagus. Kalian tahu gambaran nih, oh ternyata si WO ini begini, WO ini begini. Nah itu satu, lewat klien, review klien. Yang kedua adalah review vendor. Vendor ini kan yang akan lebih banyak bekerja di lapangan dengan WO kan. Mereka yang akan lebih banyak tahu, oh WO ini lebih bagus kok kerjanya dibandingkan WO ini. Nah, reputasi WO dari vendor itu juga kalian harus cari tahu. Gimana sih kemarin kerjasama sama si WO ini? Menurut kalian WO ini recommended nggak? Itu di DM juga bisa? Iya, bisa secara personal. Teman-teman vendor akan dengan senang hati membantu untuk menjawab. Seperti itu. Terus reputasi yang ketiga yang harus ditanyakan dan tidak kalah penting adalah reputasi tentang pembayaran vendor check. Oh iya, itu penting banget ya, karena Caca sebagai MC pun juga Curhat kayaknya ya. berpengaruh pada itu Mbak Wir. Tapi benar. Oh jadi misalnya juga ini aku klien nih, Yes, aku betul. mau pakai jasanya Mbak Wir. Terus Mbak Wir itu kan posting pasti nge-tag beberapa vendor. Betul. Aku juga boleh tuh tanya, itu kan sebenarnya kalau ngomongin soal budget sensitif banget ya Mbak ya. Ya, kalau chat secara personal kan tidak sensitif kan. Iya kan, tanya gimana kemarin WO ini pembayaran ada permasalahan nggak sih untuk masalah payment? Karena ini untuk menghindari loh ya penipuan-penipuan jasa wedding organizer seperti yang di kota-kota besar. Jangan Bella sampai Samarinda terjadi yang seperti itu. Tapi kan ini untuk preventive action. Jaga-jaga gitu. aja. Jadi reputasinya itu bisa dilihat dari itu tadi ya, 3 hal itu tadi. Terus yang kedua adalah cari konsultasi sama mereka. Misalnya udah serak nih pakai si A, konsul dulu nih gimana sih jasa yang mereka deliver, bandingkan. Terus kan mereka punya price list, bandingkan juga yang sesuai dengan budgetnya kalian. Karena setiap klien itu sebenarnya punya kebutuhan berbeda, Cak. Untuk mengurus acara pernikahan mereka. Ada yang mau diurusin tamu VIP-nya, ada yang mau diurusin lebih ke ngurusin pengantin dan orang tua dan keluarga-keluarga dari luar kotanya. Beda-beda, Cak, kebutuhannya. Nah, makanya kalau di kami itu lebih price list itu lebih ke melihat ke kebutuhan si klien apa. Gitu. Baru kita, oh ini Anda butuhnya yang ini nih, paketnya yang begini nih. Karena tiap pengantin itu pun juga pasti keinginannya untuk mewujudkan wedding impian itu beda-beda. Betul banget. Nah kalau misalnya ngomongin ide dari setiap pengantin ini kan beda-beda kadang. Keinginannya juga beda-beda dengan budget yang ada. Bagaimana sih caranya menyatukan kadang keinginan kita sebagai manusia, sebagai bride to be tuh pengennya begini. Tapi budgetnya segini. Terus dari WO tuh pasti harus menyesuaikan budget toh. Bagaimana caranya menyatukan ide dari klien agar bisa benar-benar diwujudkan nih supaya wedding organizer tidak merasa tertekan dengan budgetnya, tapi
Tapi mempelai pun, bride to be pun juga bisa merasa puas dengan pernikahannya. Iya. Nah ini, tadi kan kita bilang masalah memilih wedding organizer. Pilih juga wedding organizer yang kalian nyaman. Nyaman untuk berkonsultasi. Karena si wedding organizer ini akan mengurusin acara kalian selama berbulan-bulan ke Iya, depan iya, loh betul. ya. Kalau komunikasinya Kalau misalnya aja jelek, komunikasinya nyaman ya kan, bener. gimana kalian mau mencurahkan aku pengen nikahnya gini nih gitu. Konsepnya seperti ini nih gitu kan. Pasti kan ada sungkan. Iya betul. Ya kan, Apalagi cari yang nggak nyaman kenal dulu. sebelumnya kan, baru Iya. ketemu di sini. Cari yang nyaman dulu nih untuk kalian berkomunikasi. Terus kalian harus realistis, ya kan? Iya, realistis dengan budget misalkan. Ya nggak sih, realistis seperti ini. Kadang bride to be itu dia punya dream wedding itu, wah aku pengennya seperti ini nih, Cinderella story seperti ini. Terus begitu di oh itu bisa, budgetnya sekian gitu. Langsung kaget. Kalau di kita biasanya kita nawarinnya bisa sih Kak gitu. Nah itu budgetnya mungkin akan lebih besar. Bisa dibikin mininya seperti ini. Nah kita kasih opsi nih, bisa dibuat seperti A, versi B kayak gitu. Nah tinggal disesuaikan lagi. Kalau misalnya dia tetap mau dengan konsep galanya, terus kan biasanya yang besar itu kayak misalnya undangan catering ya kan. Karena dipengaruhi sama undangan, jumlah undangan. Betul, berpengaruh dengan jumlah undangan. Nah, jumlah undangan ini mau nggak mau kan kadang-kadang suka, nggak enak nggak ngundang ini. Ya harus realistis, mau nggak mau harus dikurangin undangannya. Gitu. Biasanya, Bu, kalau memang mau budgetnya sekian, ya udah undangannya harus sekian aja gitu. Tapi jangan sungkan loh untuk sharing maunya kalian tuh kayak gimana ke WO gitu. Karena kan ke WO ini bukan cenayang ya, yang bisa membaca pikirannya, oh Anda mau nikah begini gitu kan, enggak gitu kan. Jadi si kalian ini harus, nggak apa-apa, cerita aja, aku mau Komunikasikan konsepnya gini aja. nih, aku mau seperti ini. Nanti kan si WO ini akan meng-create acara kalian tuh supaya lebih berkesan. Oke, jadi sebenarnya untuk bride to be ini apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalnya mau datang ke wedding planner atau wedding organizer? Apakah budgetingnya dulu Kak Mbak Wit, atau sebenarnya menemukan wedding planner atau wedding organizer-nya dulu yang tepat? Kalau yang pertama, kalau memang mau pakai jasa wedding organizer adalah cari dulu yang tepat. Cari dulu yang Cari tepat. WO yang tepat dengan keinginannya kalian, budgetnya kalian, dan ya kenyamanan kan, tadi juga. dan kenyamanannya kalian untuk berkonsultasi itu. Terus dia bisa fleksibel nggak, gitu loh. Si wedding organizer fleksibel atau kadang-kadang ada wedding organizer yang dia profit oriented ya, aku bilang. Jadi profit oriented, jadi pengennya untung banyak, terus pokoknya harus begini Bu, harus gini. Terkesan jatuhnya maksa jadinya. Iya, tidak memikirkan kemauannya si klien. Cari wedding organizer yang dia bisa fleksibel tuh, maksudnya oke, maunya gimana sih klien? Oh kalau gitu diginiin gimana? Kalau misalnya nggak mau nggak usah dipaksa. Gitu. Cari yang jadi dikasih mereka bisa saran-saran fleksibel. juga sebenarnya Mbak Wit. Ya bener, cari yang mereka bisa fleksibel tuh Ca. Itu sudah nemu wedding organizer yang tepat, terus kalian konsultasi akan lebih nyaman kalau kalian langsung utarakan berapa kalian punya budget. Jujur aja gitu. Jujur aja nggak apa-apa. Iya. Saya kita kan malu Mbak, harus kita kasih tahu uang. Nah, uang kalau saya kita tipis. tuh kadang-kadang ya kan klien yang datang konsul ke kami itu kan kadang ada yang bawa orang tuanya, ya kan. Saya tuh mau nikahin anak saya tuh budget saya tuh 3M loh. Wih, banyak banget. 3 ember ya. Budget saya tuh misalnya cuman 50 juta, itu bisa dibikin apa sih gitu. Nah, itu akan lebih enak sebenarnya kita mengarrange-nya. Oke, Bu, berarti ikut ini ya, kami bantu untuk kalkulasiin ya gitu. Itu lebih enak sebenarnya, terbuka aja nggak apa-apa. Jadi nanti dari wedding planner, apalagi kalau pakainya wedding planner loh ya, gitu harus terbuka. jadi bisa wedding planner ini bisa ngepostin budgetnya Yes, tuh untuk betul. apa-apa aja. Bener tuh bride to be. Jadi memang harus terbuka di awal karena wedding planner atau wedding organizer ini bukan cenayang yang bisa nebak-nebak ini klien budgetnya berapa ya. Ntar kita malah salah menentukannya Mbak Wit ya. Terus kalau misalnya kalian berpikir, oh pakai WO ini sebenarnya tambahan biaya lagi nih gitu ya kan. Ada yang berpikir begitu, tadi Caca bilang kan. Sebenarnya harusnya tidak gitu loh. Bahkan kalau bisa jasa wedding planner atau wedding organizer itu membantu untuk memangkas anggaran kalian jadi lebih hemat. Masa sih? Kayaknya bukannya bayar WO sama wedding planner jadi budgetnya ke situ ya? Nah, jadi kadang-kadang ada klien nih datang. Saya pesan cateringnya untuk tamu undangan, misalnya tamu undangan saya 500, saya pesan cateringnya 3.000. Undangannya 500.
Cateringnya 3.000. 3.000 porsi gitu kan, 3.000 porsi. Terus kadang-kadang kan para mama-mama itu yang penting makanan aman deh gitu loh. Padahal dia tidak berpikir cukupnya sekian aja kok Bu. Iya, gitu jadi loh. mubazir ya. Jadinya mubazir, nanti malah jadinya akhirnya banyak yang tidak termakan kan gitu. Nah si WO bisa mengarahkan, oh ini bagusnya cuma sekian porsi aja Bu. Itu lumayan kan savingnya, misalnya savingnya 500 porsi udah berapa. Dibantuin mikir kan sama WO gitu. Terus kalian misalnya kadang memilih vendor foto, video, kadang-kadang kan ditawarinnya paketnya misalnya paket-paket besar. Tapi menurut si WO enggak kok, kalian cukup ini aja sebenarnya cukup gitu. Kalau WO yang bekerja secara profesional, mereka harusnya bisa membantu klien untuk mengarahkan bagaimana menghemat anggarannya mereka. Oke, karena memang dari wedding organizer atau wedding planner ini sudah bisa menerka seperti apa nanti gambaran wedding si klien ini. Ya. Jadi pun dia menyampaikan kepada vendor, budgetnya pun disesuaikan gitu. Betul. Karena biasanya vendor ini kan sama klien nggak ketemu juga Mbak Wita, cuma menawarkan paket aja. Betul. Padahal itu belum tentu sesuai kebutuhan dari si klien. Ya, nah akan lebih bagus lagi. Kadang-kadang kan WO ini punya harga vendor ya Iya, yang iya. dikasih oleh teman-teman vendor, ya kan. Nah, kalau misalnya dapat harga agak sedikit lebih murah kan lebih menguntungkan menggunakan jasa WO. Nah, itu yang banyak kan nggak tahu tuh bride to be. Karena bride to be itu mikirnya kalau langsung touch ke vendor nih, dia akan dapat budget lebih murah. Karena berpikirnya kalau pakai WO pasti di markup harganya. Padahal Ya, beda ya. ya. Jadi malah pakai WO ini kadang teman-teman vendor itu kasih harga spesial ke WO-nya. WO-nya Iya. kasih harga ke kita juga spesial. Betul, itu WO yang bekerja dengan profesional ya, Cak ya. bagusnya Tidak yang seperti nakal itu. ya. Ada yang nakal apa ya? Bisikin dong. mungkin ya, mungkin seperti Banyak itu. banget nih Mbak Wit keuntungan ternyata yang sudah dijabarkan sama Mbak Wit dari Project DW mengenai keuntungan menggunakan wedding organizer. Ya Cak, aku lupa nih satu hal lagi. Tadi kalau masalah memilih jasa WO yang tepat ya. Nah, kalian kalau misalkan datang ke undangan yang menggunakan misalkan undangan yang kalian datang itu pakai jasa WO tuh. Kalian bisa lihat tuh kinerja si WO. Apa bedanya sih Mbak yang wedding pakai wedding yang pakai wedding organizer sama wedding yang nggak pakai organizer, kita nih secara tamu undangan kasat mata aja. Kelihatan nggak sih? Yang pasti lebih teratur, pengaturan acaranya lebih teratur kalau pakai WO ya kan. Tidak yang antrian tamu tuh pasti akan lebih teratur. Berarti Ya kan, tandanya acara juga stopper itu? jalannya lebih bisa juga stopper gitu kan. Ada juga beberapa hal lainnya. Nah, kalau kalian datang jadi tamu undangan tuh, ini kayaknya pakai WO nih. Waktunya kalian untuk kalian itu ngelihat gimana sih kinerja WO itu di lapangan, apakah mereka berdiri aja atau mereka emang benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Gitu, benar-benar kerja, mereka ternyata benar ya, semuanya kerja, semua timnya kerja. Itu bisa dijadikan untuk kalian, ini nih ternyata WO-nya bagus gitu. Itu salah satu, bisa juga tanya review dari teman yang pakai jasanya gitu. Jadi WO di tempat teman itu sebagai referensi kita untuk pakai WO itu atau tidak di pernikahan. Bisa ngelihat di lapangan Oke. gitu kan. Kalian lihat kan pasti gitu. Oke, banyak banget nih Bride to be, sumpah banyak banget informasi yang bisa Banyak didapatkan. Sebenarnya kita bisa lebih banyak lagi Mbak Wit ya. Tapi karena keterbatasan waktu nih Bride to be, mau nggak mau kita harus menyudahi. Jadi tadi informasi dari Mbak Wit selaku dari Project DW juga banyak. Pertama, kita bisa tahu pentingnya adanya WO itu akan membantu lancarnya acara. Bahkan bukan hanya di hari H, tapi juga jauh sebelum di hari H. Bahkan 1 bulan biasa kalau WO. Kalau wedding planner itu malah bisa setahun atau 6 bulan sebelumnya. Wah, itu lebih capek lagi kerjanya ya. Dan budget yang dikeluarkan oleh bride to be untuk membayar wedding planner ataupun juga wedding organizer itu akan worth it jika menemukan wedding planner dan wedding organizer yang tepat. So, harus benar-benar selektif untuk menentukan wedding planner atau wedding organizer yang sesuai dan bisa mewujudkan impian wedding dari bride to be. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak Wit dari Project DW. Baik Wedding sudah mengundang kami di sini. Iya, mudah next time kita bisa berbagi cerita lagi, berbagi informasi lagi. Dengan senang hati saya kesini lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bride to be. Caca harus pamit undur diri, kita ketemu lagi di Big Wedding Talk berikutnya. Dadah!